Halo semuanya, kali ini Mama Pinpan mau bikin kue bikang cungkil hanya memakai 1 tepung saja. Hasilnya sudah berserat dan sangat lembut. 450 ml santan suhu ruang, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 100 gram gula pasir atau sesuai selera. Kemudian aduk sampai gula pasirnya menjadi larut. Santan, saya memakai santan instan kemasan kecil yang saya tambahkan air minum sampai menjadi 450 ml. Santan saya tidak merebusnya terlebih dahulu ya. Jangan khawatir nanti hasil kue bikangnya tidak cepat basi. Dan juga tidak mudah berlendir seperti santan yang direbus terlebih dahulu. Jadi tentunya akan lebih awet. Masukkan santan bertahap ke dalam 250 gram tepung terigu serbaguna sambil diaduk-aduk. Untuk santan bisa juga menggunakan santan perasan dari kelapa sendiri yang tentunya dibuang kulit coklatnya agar nanti hasil kuenya cantik. Jadi untuk pemakaian santan bisa dikembalikan ke selera masing-masing saja. Untuk pengadukan bisa juga semua bahan dicampur rata dengan tepung terigu lalu dituangi santan. Semua dikembalikan lagi ke selera masing-masing. Setelah semua santan dimasukkan, kemudian aduk adonan sampai adonan menjadi licin atau tidak ada yang bergerindil. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, dan bisa juga dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Tambahkan 1 butir telur ukuran kecil. Aduk telur dan adonan sampai tercampur dengan rata. Saring adonan untuk memastikan adonan tidak ada yang bergerindil atau benar-benar sudah licin. Tutup adonan dan biarkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, kemudian aduk adonannya agar tidak ada yang mengendap di bawah. Hasil adonan tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Ambil sedikit adonan, 1 bagian saya kasih pewarna merah dan 1 bagian lagi saya kasih pewarna hijau. Untuk warna bisa dikembalikan ke selera masing-masing ya. Percikan sedikit air ke dalam cetakan untuk memastikan cetakan benar-benar panas. Jika airnya tergelincir seperti air di atas daun talas, itu tandanya cetakan sudah benar-benar panas. Untuk adonan putih saya sarankan masukkan setengah bagian lubang cetakan saja ya, jangan ditambahkan seperti saya ini nanti karena hasilnya akan meluber. Memang hasil kuenya akan lebih besar, tapi menurut saya kurang rapi dan nanti jadinya akan lebih sedikit. Lalu tambahkan untuk adonan merahnya. Setelah itu tambahkan adonan hijaunya. Lihat adonannya sudah terlihat mengembang ya.
Jika di tengah-tengah adonan muncul gelembung-gelembung udara, itu tandanya kue bikang berhasil dan nanti akan berserat. Saat menjelang matang, kue boleh ditutup sebentar untuk mematangkan atasnya ya. Dan jika atasnya sudah terlihat mengering, segera buka dan segera cungkil agar hasil bawahnya tidak gosong dan tidak keras. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya dari awal sampai akhir mencetak. Jika cetakannya tidak tebal dan takut gosong, maka setelah bersarang, apinya bisa dikecilkan sedikit. Segera cungkil kue bikangnya. Jika ingin hasil kue bikangnya lebih gurih lagi dan super lembut, maka menjelang diangkat di atasnya boleh dikasih dengan areh yang terbuat dari santan kanil yang direbus dan ditambahkan sedikit garam. Ini ya hasilnya, berserat juga tidak gosong, lembut dan lentur. Semakin lama didiamkan, tambah dingin, maka kuenya akan tambah lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar lembut, sudah pas untuk gurih manisnya. Kue ini cocok banget untuk ide jualan ya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.